Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Jozi Nabila Azza dengan NIM akhir 054. Saya dari Psikologi 4B akan menjelaskan mengenai intelijensi dan penalaran. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu intelijensi dan penalaran? Oke, jadi intelijensi dan penalaran adalah suatu aspek kognitif yang mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Proses penuaan ini dapat mempengaruhi kemampuan berpikir secara logis, pemecahan masalah, serta kecepatan memproses informasi. Namun, beberapa aspek intelijensi juga dapat tetap stabil atau bahkan meningkat, terutama yang berkaitan dengan pengalaman dan kebijaksanaan. Selanjutnya ada konsep intelijensi pada usia lanjut. Yang pertama ada intelijensi cair atau fluid intelligence yang meliputi kemampuan berpikir secara abstrak, memecahkan masalah baru, dan adaptasi terhadap situasi yang belum dikenal. Hal ini cenderung menurun dengan bertambahnya usia, karena penurunan fungsi kognitif dan kecepatan pemrosesan informasi. Contohnya, seperti seorang lansia atau pensiunan akuntan yang mungkin lebih lambat dalam memahami aturan pajak yang baru dikenalkan. Lalu selanjutnya ada intelijensi kristal atau crystallized intelligence yang meliputi pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan pendidikan seperti kosakata, penalaran berbasis pengalaman, dan keterampilan sosial yang biasanya dapat tetap stabil atau bahkan meningkat pada usia lanjut. Contohnya, seperti seorang nenek yang mampu memberikan nasihat kepada cucunya tentang kehidupan berdasarkan pengalamannya, meskipun ia sudah lebih lambat dalam berpikir dibandingkan saat ia muda. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi penalaran dan intelijensi pada usia lanjut. Yang pertama, ada faktor biologis, yaitu penurunan volume otak, khususnya di area korteks prefrontal dan hipokampus. Lalu penurunan pada neurotransmitter yang mempengaruhi kecepatan pemrosesan informasi. Contohnya, seperti seorang kakek yang mungkin lebih sulit untuk mengingat nama orang yang baru ditemuinya dibandingkan saat ia masih muda. Lalu selanjutnya ada faktor psikologisnya nih. Yang pertama itu ada motivasi dan kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas kognitif. Lalu ada tingkat stres dan kecemasan yang dapat mempengaruhi daya ingat dan penalaran. Contohnya, seperti lansia yang mengalami stres akibat kehilangan pasangan hidup yang mungkin mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi. Lalu selanjutnya ada faktor lingkungan dan gaya hidup, yaitu aktivitas kognitif seperti membaca, bermain teka-teki, dan berdiskusi yang dapat menjaga fungsi intelektualnya. Lalu ada pola makan sehat, olahraga teratur, dan interaksi sosial yang berperan penting dalam mempertahankan kesehatan kognitif. Contohnya, seperti seorang lansia yang sering bersosialisasi di komunitasnya dan ia memiliki daya ingat yang lebih baik dibandingkan yang menghabiskan waktu sendirian gitu. Lalu selanjutnya ada perubahan penalaran pada usia lanjut. Yang pertama ada kecepatan kognitif, penurunan kecepatan kognitif. Orang usia lanjut ini mungkin lebih membutuhkan waktu yang lama untuk memproses informasi baru. Lalu, kesulitan dalam berpikir abstrak itu pemecahan masalah baru bisa menjadi lebih sulit dibandingkan dengan pengalaman yang sudah familiar.
Lalu ada meningkatnya kebijaksanaan, yaitu banyak lansia yang memiliki keterampilan berpikir yang lebih matang dalam mengambil keputusan berdasarkan pengalaman hidup. Contohnya itu seperti penurunan kecepatan kognitif. Ketika ada seorang lansia yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami suatu instruksi, penggunaan perangkat elektronik atau alat elektronik dibandingkan dengan anak muda. Lalu selanjutnya, kesulitan dalam berpikir abstrak. Contohnya itu seperti seorang kakek yang mungkin lebih sulit gitu untuk memahami bagaimana sih konsep investasi saham yang rumit dibandingkan dengan seorang pemuda yang baru belajar di bidang ekonomi. Selanjutnya, pada aspek meningkatnya kebijaksanaan. Itu contohnya seperti seorang nenek yang bisa gitu memberikan nasihat yang bijak tentang kehidupan pernikahannya kepada cucunya berdasarkan pengalaman hidupnya. Baik, selanjutnya ada strategi untuk mempertahankan intelijensi dan penalaran. Yang pertama, ada melatih otak, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan intelektual seperti membaca, menulis, atau belajar hal-hal baru. Contohnya itu seperti seorang pensiunan guru yang ia itu tetap aktif dengan mengajar kursus online agar tetap terlatih dalam berpikir dan berbicara. Selanjutnya ada aktivitas fisik, yaitu seperti olahraga yang dapat meningkatkan aliran darah dari otak dan membantu mempertahankan fungsi kognitifnya. Itu seperti seorang lansia yang rutin berjalan kaki setiap pagi memiliki daya ingat yang lebih baik dibandingkan dengan lansia yang jarang bergerak. Selanjutnya ada interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini yang berarti berinteraksi dengan keluarga dan teman dapat menjaga kesehatan mental dan mencegah isolasi sosial. Contohnya, seperti seorang lansia yang aktif dalam komunitasnya itu lebih mampu mengingat kejadian sehari-harinya dibandingkan dengan lansia yang lebih sering menyendiri. Yang terakhir ada pola makan sehat, yaitu mengkonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan, omega 3, dan vitamin B dapat mendukung fungsi otak. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari intelijensi dan penalaran. Penalaran dan intelijensi mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, meskipun dalam beberapa aspek seperti intelijensi cair atau fluid intelligence menurun dan intelijensi kristal atau crystallized intelligence dan kebijaksanaan dapat tetap berkembang dengan menjaga gaya hidup sehat dan aktif secara mental. Lansia juga dapat mempertahankan kemampuan berpikir mereka lebih lama. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.